Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah kegigihan Syekh At-Tabari. Pada abad ke-9, Islam melahirkan begitu banyak ilmuwan, salah satu di antaranya adalah At-Tabari. Ia adalah ilmuwan muslim pertama yang mendedikasikan diri pada bidang sejarah dan tafsir Al-Quran. At-Tabari lahir di Amal, Tabaristan tahun 224 Hijriah atau 838 Masehi. Ia lahir dengan nama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. At-Tabari adalah sosok yang haus akan ilmu pengetahuan sejak kecil. Ia telah menyukai sastra dan sejarah. Ia juga sosok yang sangat cinta pada Islam. Di usia 7 tahun, ia telah menjadi penghafal Al-Quran. Pada usia 8 tahun, ia dipercaya menjadi imam sholat di kotanya. Dan saat berusia 9 tahun, ia telah menjadi seorang penulis hadis. Kecintaan yang dalam pada Islam dan ilmu pengetahuan mengantarkan At-Tabari untuk menuntut ilmu ke berbagai negeri. Mula-mula ia merantau ke Baghdad untuk memperdalam pengetahuannya di bidang sastra, filsafat, dan geologi. Di tengah perjalanannya menuntut ilmu di Baghdad, At-Tabari juga memperdalam pengetahuannya di bidang ilmu tafsir dan hadis. Selain ke Baghdad, At-Tabari juga menjelajahi ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu seperti ke Mesir, Mekah, Syria, Irak, Persia, dan negeri-negeri muslim lainnya. At-Tabari termaksud ilmuwan yang sangat produktif dalam menulis gagasannya setiap hari. Ia menulis 40 halaman. Kebiasaan ini ia lakukan selama 40 tahun. Gigihan At-Tabari dalam menuntut ilmu mengantarkannya menjadi seorang sejarawan muslim pertama sekaligus ahli tafsir Al-Quran pertama di dunia. Ia bahkan disebut-sebut telah memberikan 2 kado luar biasa bagi dunia, yaitu karya sejarah dan tafsir Al-Quran. Karya sejarah monumental yang dihasilkan At-Tabari adalah kitab Akhbar Ar-Rasul wal Muluk atau sejarah para nabi dan raja. Kitab ini menjadi kitab sejarah berbahasa Arab pertama di dunia yang ia tulis dalam 150 jilid agar mudah dipelajari. At-Tabari kemudian meringkas kitab ini menjadi 15 jilid. Karya ini dinilai sangat istimewa karena penulisan sejarah yang dilakukan At-Tabari merupakan disiplin metodologi yang ketat. Ia telah memberikan analisis yang akurat pada berbagai peristiwa sejarah di dunia, baik pada era Hijriyah merupakan pada era sebelum Hijriyah. Kitab ini sengaja ia susun agar manusia dapat mengambil pelajaran berharga dari berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di belahan bumi barat. Karya At-Tabari mendapat pengakuan yang luar biasa. Bahkan penerjemahan karya At-Tabari ke dalam bahasa Inggris dilakukan hingga karya ini menjadi 40 jilid. Kado kedua At-Tabari bagi dunia adalah kitab tafsir Al-Quran yang ia beri nama Jami fi Tafsir Al-Quran. Kitab ini ia tulis dalam 30 jilid dan menggunakan hadis untuk menjelaskan makna dan kandungan Al-Quran. Karya ini dapatkannya menjadi cendekiawan muslim dan pemikir Islam yang luar biasa. Pada masa itu, selain 2 karya monumental tersebut, masih banyak karya-karya At-Tabari lainnya seperti kitab Jami Al-Bayan yang berisi tentang hukum akidah dan fikih. Kitab ini bersumber pada Al-Quran, hadis dan juga ijtihad para sahabat. Kitab ini bahkan menjadi rujukan dalam ilmu filologi
Karya luar biasa At-Tabari lainnya adalah kitab Ikhtilaf al-Fuqah. Sebagai mana judulnya, kitab ini membahas perbedaan pendapat di antara para ulama. Kitab ini didedikasikan untuk kerukunan dan persatuan umat Islam di atas perbedaan mazhab, tapi rupanya kerinduan ilahi Rabbi pada At-Tabari tak terbendung lagi. Pada Ahad sore di penghujung bulan Syawal tahun 310 Hijriah, At-Tabari menghembuskan nafas terakhir di rumahnya. Kepergian At-Tabari meninggalkan duka mendalam. Banyak umat muslim yang turut mengiringi kepergian cendekiawan muslim itu. Salah seorang murid At-Tabari mengatakan, sebelum wafat gurunya sempat berwasiat. At-Tabari mengatakan, kerjakanlah apa-apa yang kutulis dalam karya-karyaku. Janganlah menyalahinya, perbanyaklah sholat dan berzikir. Demikianlah kisah At-Tabari, ilmuwan muslim yang pernah dilahirkan peradaban Islam. Semoga kita mendidik generasi ini menjadi ilmuwan-ilmuwan muslim yang hebat seperti At-Tabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.